Iya, Kang Arfan. IPL pekan ke 9 pekan ke 8 yang Arfan kemarin telah selesai, di mana di pekan terakhir hari Minggu malam kemarin banyak sekali laga besar seperti Liverpool melawan Brighton, kemudian Wolves melawan Aston Villa, lalu kemudian ada West Ham melawan Newcastle dan juga Arsenal kemarin malam melawan City, yang dimana hanya Arsenal kemarin yang menang lawan City. Ya, super big match. Sayangnya Mas Dono, pertandingan semalam kita kehilangan star boy. Si Bukayo Saka main sepenuh-penuhnya, sekalinya nggak bisa main lawan City, ya kan gitu aja. Apes banget gitu guys, untuk si saudara kita si Bukayo Saka gitu. Masih bersama Pasing Wantu, bersama saya Nuh Hernandez dan saya Kang Arfan. Kang Arfan, Senin yang sangat cerah hari ini sebagai Arsenal. Fans Arsenal mengawalinya dengan senyum lebar, sumringah, merekah karena Arsenal akhirnya telah menang lawan City pasca terakhir, kalau nggak salah menang tahun 2015, yang dimana itu ketika masih ada Cazorla. Kita away City menang 3-0 kalau nggak salah, dan akhirnya kemarin malam akhirnya kita menang kembali, sedangkan City tampil tanpa trio dan terbaiknya selalu ada Gundogan, Rodri, juga si De Bruyne. Betul. Ketidakadaan Rodri dan KDB itu memang sebuah keuntungan yang memang sepertinya dimaksimalkan semalam. Semalam gitu ada pemain-pemain baru, Lewin gitu ya. Rico Lewis. Rico Lewis itu juga cukup memang sebagai pemain pengganti. Bagaimanapun mereka pemainnya Pep gitu Mas Dono. Mereka pemain Pep, pemain City-nya Pep, pemain yang dituntut untuk bisa melakukan atau menjalankan strategi dari Pep Guardiola, City-nya Guardiola gitu Mas Dono. Jual beli serangan sangat kentara sekali, meskipun secara persentase penguasaan bola Arsenal kalah sedikit meskipun bermain di kandang, dan hanya 3 pemain utama yang biasanya dimainkan tidak dimainkan kan kemarin. Untungnya menjadi comeback manis Martinelli gitu Mas Dono. Comeback manis Martinelli pasca mungkin 3 minggu tidak bermain, sekalinya comeback buat gol dan untuk kemenangan melawan Man City gitu lah. Yang beberapa tahun lalu selalu ngomong kalau Arsenal ketemu City itu calculated lose. Nah, untuk tahun ini leg pertama kita sudah bisa menang Mas Dono. Tinggal 17 pertandingan, 17 klub yang lainnya gitu kan. Arsenal sampai detik ini kan memang masih belum terkalahkan dengan si Tottenham gitu kan. Harapannya lawan klub lain gitu yang mungkin yang sedang tersiok-siok juga belum kembali kepada top perform kan. Kita ngomong masih belum ketemu Chelsea, masih belum ketemu Liverpool gitu kan, sama belum ketemu Brighton juga gitu. Ada tiga klub ini yang mungkin bagi saya kita garis bawahi akan merepotkan untuk Arsenal musim ini gitu. Kalau saya rasa City tanpa mengurangi rasa hormat, kemenangan semalam membuktikan kalau Arsenal sudah bisa menang melawan City. Ya, gitu kan. Pasca bertahun-tahun tidak bisa menang, tidak bisa kadang-kadang ngambil gol saja tidak bisa gitu loh Mas Dono. Yang menjadi perhatian saya Mas Dono, yang keren semalam itu sebenarnya peran Gabjes itu sudah lebih sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat bisa menempatkan di posisi manapun gitu. Memang lagi-lagi bicara Gabjes, kita kemarin menurunkan 3 pemain depan, yang dimana 3 pemain ini sebenarnya bisa sebagai center forward, Leandro, Nketiah, dan juga Gabjes. Namun kemarin Mikel menaruh Gabjes untuk mengisi plot Saka di pas kanan, yang dimana kemarin malam tampil efektif, ngotot, dribble oke. Cuman lagi-lagi dia seakan-akan ingin menunjukkan kepada Guardiola, dia masih belum habis. Karena dia kemarin dapat banyak sekali peluang, namun masih ego sehingga dia tidak ingin
memberikan umpan ke rekan yang lain karena banyak yang kosong kemarin ketika Iya. Rice Karena dia kosong. yakin Nketiah itu nggak bisa bikin gol gitu loh Mas Danang. Gitu. Iya, Lalu di iya. strikernya si Gabjes itu kan sudah benar. Iya, benar. Dia lempar ke Nketiah pun belum tentu itu bisa gol gitu loh Mas Danang. Iya, iya. Ya Bang, lagi bicara update selalu kita puji-puji karena emang Iya. mainnya itu sangat bagus sekali. Betul. Namun kalau bicara Nketiah Bang Arfan, Mm-mm. kemarin kali sering sekali dia blunder, harusnya didapat bola lepas. Terus Tidak ada sangat jelek sekali bagus-bagusnya. Arfan. Dan kemarin juga ada peluang di mana dia merebut bola dari Odegaard di mana Mm-mm. dia dalam offset. Dan itu sangat-sangat apa ya? itu bodoh banget itu. Iya. Misalkan dia Seharusnya biarkan- tidak dilakukan untuk pemain profesional gitu loh Mas Iya Danang. benar Bang. Karena itu Mm-mm. adalah milik Odegaard. Dia Iya. mungkin akan untuk mengejar tendangan jarak jauh ataupun umpan cutback dari Odegaard. Namun lagi-lagi kita sangat-sangat gobloknya minta maaf. Iya. Jadi biasanya kemarin juga saya rasa terlambat Mikel untuk mengganti Odegaard. Nketiah. Seharusnya Nketiah. mungkin lebih awal lagi bisa menggantikan dengan Kai Havertz yang dimana kemarin Kai Havertz Betul. tampil satu asis untuk Martinelli sehingga akhirnya kita 3-4 Ya, semalam bagi saya selain pembuktian kalau Nketiah tidak ada manfaatnya gitu ya, itu pembuktian Kai Havertz gitu. Iya, Sekali iya. lagi bahwa gol dari Martinelli tanpa dibuka ruangnya, tanpa ditarik oleh pemain-pemain City untuk mengawal dia, ruang itu tidak terbuka untuk si Martinelli gitu loh. Jelas sekali Ake sama si Yes. Dias itu mengawal si Pakai. Kai Havertz gitu loh. Kawalan itu semacam buat ruang untuk saudara kita Martinelli gitu loh, Iya, biar iya, Martinelli terlepas apapun gol Martinelli meskipun deflected, kalau tanpa tendangan serius dari saudara kita yang namanya Martinelli nggak akan masuk gol kan. Nah, sampai akhirnya kan juga gol itu diakui oleh sebagai milik Martinelli bukan sebagai gol bunuh diri gitu Mas Dono. Iya, lagi-lagi Anda bilang bahwasanya kemarin kayak Havertz mampu menarik dua back dan saya sepakat dengan Van karena kemarin kayak Havertz menurut dua center back yang akhirnya Martinez sangat kuat di pos kiri, sedangkan Tomiyasu yang dia adalah back kiri dia sangat overlap ke depan untuk Betul. menerima umpan dari Partey yang dimana kemudian iya, kemarin Arfan lagi-lagi ambil dari Tomiyasu Arfan. Tomiyasu kemarin naik ke depan untuk merusak apa namanya pola Sisi kiri. Iya, sisi kanannya Walker. Sisi Jadi, kanannya dimana City, akhirnya ya. dia mampu untuk menerima bola kita lalu kemudian di Kai Havertz dan juga akhirnya dia umpan ke Martinez dan akhirnya gol. Jadi kemarin Arfan lagi-lagi Mikel gitu dalam hal mengganti pemain. Meskipun terlambat gitu ya, Benar. pergantian pemain itu saya rasa memang Martinelli wajar harus dimasukkan di babak kedua karena di babak pertama Leandro Trossard seperti tidak kelihatan gitu dalam skema permainan Arsenal gitu. Lebih banyak serangan dari Gabriel Jesus meskipun di sisi kanan Arsenal, di sisi kirinya City memang terlalu dieksploitasi oleh Gabjes dan si Odegaard gitu kan. Di backupnya di Trossard si Zinchenko lebih memerankan diri sebagai gelandang bertahan saya rasa semalam itu. Untungnya babak pertama itu ada Jorginho yang dengan solid mengawal ini tengahnya Arsenal gitu. Dia berkali-kali saya melihat bisa memblok kiri kanan gitu udah. Saya sempat bingung ini di mana ini aslinya posisinya si Jorginho ya. Cuman kalau dilihat-lihat memang Arsenal sangat cocok dengan pola dua gelandang bertahan gitu Mas Dono. Ada si Declan Rice dan Jorginho di babak pertama gitu. Di babak kedua si Partey akhirnya kembali ke posisi awalnya bukan dipaksakan lagi sebagai bek kanan gitu. Itu sudah sangat kelihatan gitu untuk skema pakemnya seperti apa Arsenal ke depan gitu Mas Dono. Nah, terus lagi-lagi kalau dipasang sebagai starter seperti kurang energi gitu. Kurang energi ya. Memang di bench kita tersisa Smith Rowe sama Reiss Nelson gitu. Kalau untuk pertandingan sebesar lawan City saya rasa Reiss Nelson sama Smith Rowe belum bisa diberi tanggung jawab lebih. Terlepas apapun, saya rasa kemarin
Trossard itu gagalnya bukan karena dia tidak bisa berkontribusi, tapi lebih ke ruang yang ditutup oleh pihak City gitu, Mas Dono. Ya memang bicara main kita depan, lalu kemudian Arsenal sangat cocok ketika bermain dengan 3-2-5. Tiga back ada Gabriel, Saliba, dan Ben White. Lalu kemudian kemarin akhirnya Zinchenko dari back kiri naik ke DM, menemani dengan Jorginho, dan akhirnya Rice didorong ke depan untuk mengisi 5 pemain depan. Jadi kemarin tampil sangat oke. Nah, bicara kenapa di tengah kita kemarin sangat solid, sepakat Jorginho pemain keren, ngatur tempo, membuka ruangan opsi serangan, bahkan kemarin Jorginho sangat mampu membuat dua back junior kita, William dan juga Gabriel, untuk membuat Haaland nggak berkutik lawan, karena kemarin Haaland benar-benar 0x lawan Arsenal. Lalu kemudian Raya pun tampil solid, karena memang kemarin Raya kemarin sangat sering untuk membuat long ball, karena sangat dalam hal tinggi dalam pressing. Bagaimanapun pressing City luar biasa, Mas Dono. Jadi keberadaan saya mencatat gini, Mas Dono. Zinchenko, Rice, dan Jorginho itu posisi di gelandang pertahanan kita kan semacam pergantian tersebut itu siapa yang nanti akan mengalirkan bola ke depan gitu, Mas Dono. Nah, keberadaan lini tengah yang seperti itu kan sebagai benteng awal gitu. Tugas dua back kita hanya mengunci gerakan Haaland gitu lah. Nah, untuk yang lainnya diserahkan di sisi kiri dan sisi kanan gitu lah. Dari serangan dari sisi kiri tanpa adanya Kevin De Bruyne, meskipun ada Alvarez kemarin, saya rasa juga memang kelihatan mandek gitu. Dari sisi City bola-bola hanya muter-muter di lini tengah, mau dialirkan ke Haaland juga sangat kesulitan gitu kan. Nah, seperti itu ya. Itu mungkin satu titik kelemahan City sih. Jadi jika Haaland terkunci, otomatis City semacam tidak punya opsi lain, ketidakadaan KDB dan Rodri loh ya. Iya benar. Ketidakadaan KDB dan Rodri semacam tidak ada opsi lain untuk membuat gol gitu, Mas Dono. Itu satu lagi keuntungan Arsenal dari cederanya KDB dan disuspendnya si Rodri gitu, Mas Dono. Iya emang lagi-lagi kemarin lagi-lagi yang sangat keren, sudah berserang sangat tinggi, pressing sangat tinggi. Ketika pressing tinggi, akhirnya kiper andil untuk membuat long pass ke depan, mendepan direct, yang dimana kemarin tampil keren, baik juga Raya maupun Edson Moraes. Tapi lagi-lagi kemarin Raya lebih unggul karena ketenangannya, dan mungkin lagi kemarin bicara keberuntungan, kita masih beruntung karena sifat dari Martinelli akhirnya deflection ke wajah Ake, akhirnya gol. Dan lagi-lagi kemarin saya ya, sangat-sangat tidak setuju dengan PGMOL ataupun Inggris punya wasit. Bahwasanya dia tidak kartu merah Kovacic ketika melanggar sekali. Itu layak merah karena dia tidak ada untuk ambil bola. Iya, dan berada bukan pada posisi bertahan gitu. Bola kan tertinggal diambil dari pertahanan si Arsenal gitu loh. Barangkali Kovacic dengan kasarnya men-tackle dengan kasar gitu. Dan sebenarnya tidak hanya itu, ada kartu kuning kedua yang seharusnya diberikan kepada si Kovacic gitu. Faktanya memang wasit tidak melakukan review atas kerjaan tersebut gitu, kejadian tersebut gitu. Sekali lagi ya kita enggak karena kita menang, Mas Dono. Enggak usah diungkit-ungkit gitu kan. Enggak perlu gitu kan. Toh juga Kovacic babak kedua ditarik gitu kan. Ditarik juga tidak memberi imbas apa-apa gitu dengan pergantian si Kovacic. Ya kalau kita berharap nanti kita kan akhirnya lawan 11, enggak lawan 10 atau 9 orang gitu kan. Menangnya 1-0 lawan City kan cukup fair gitu loh. 11 lawan 11 gitu loh, Mas Dono. Kan bukan lawan 9 lawan 10 atau 11 gitu. Jadi ini kemenangan yang patut disukacitakan gitu. Patut dirayakan. Semua aku dirayakan lagu ini siapa dah? Bola di TikTok kan rame gitu. Jadi saya rasa memang ini tinggal bagaimana Arsenal untuk konsisten di Premier League gitu. Konsisten di Premier League, minggu depan libur, ada jeda internasional. Tinggal Arsenal bagaimana pekan ke pekan bermain efektif. Pemain-pemain yang dipanggil timnas tidak kembali dalam keadaan cedera. Saya rasa
kalau hanya title contender, gelar pangkat itu sudah sewajarnya bukan lagi pangkat gitu loh. Harus saat ini Arsenal hanya selisih agresivitas. Iya. Dua gol dengan dua gol dari Spurs, kita hanya selisih agresivitas. Spurs lebih banyak membuat gol, sedangkan kalau selisih golnya sama kan, Arsenal juga kebobolannya Arsenal saya rasa lebih baik daripada Spurs. Jadi tinggal bagaimana lini serangnya Arsenal tidak bertumbuh pada Nketiah semata gitu kan gitu aja. Nah, Martinelli sudah bisa dikatakan 100% fit. Harapan saya Martinelli tidak usah aneh-aneh bermain untuk timnasnya gitu kan. Cukup mengembalikan kondisinya. Si Bukayo Saka, saya sangat-sangat berharap jangan dipaksakan untuk segera kembali bermain gitu. Di Inggris. Betul. Pun juga Jurian Timber meskipun infonya sudah bermain untuk U21, saya rasa jangan dipaksakan untuk bermain di tingkat tertinggi Premier League gitu, seperti itu Mas Dono. Ya, mungkin kalau saya bisa mengakhiri karena kemarin tampil sangat keren. Perlahan kita akan kembali lagi dengan pemain cedera. Partey telah kembali, Partey, Martinelli kembali, dan juga mungkin akan kembali lagi Jurien Timber. Jadi saya rasa besok Arsenal atau Mikel nggak perlu khawatir untuk persoalan dalaman squad. Betul. Karena kita memiliki banyak stok pemain di mana tampil hebat-hebat kemarin, dan juga tinggal Mikel untuk mengatur bagaimana antar pemain di Liga Inggris juga Liga Champions. Karena laga setelah internasional kita akan melawan Chelsea di UE. Oh iya. Di mana Chelsea masih sepertinya akan kita habisi Mudrik. Iya benar Mudrik. Dan kita akan dijamin lawan Sevilla, dan saya rasa itu semua hasil yang optimis menang, karena lagi-lagi minggu ini kita masih minggu bahagia kan kita menang akhirnya melawan City. Jadi sebelum jeda internasional Arsenal selalu menang dengan klub Manchester gitu kan. Seperti itu kan. Jeda internasional bulan sebelumnya kita bisa menghajar United. Jeda internasional yang kali ini kita melawan City gitu, seperti itu Mas Dono. Iya, namun dari saya Hernandez dan saya Kang Arfan. Salam VCC.